Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini kita lagi dalam perjalanan menuju pesantren Al-Ikhlas, Kabupaten Bone. Kebetulan ada anggota saya yang tua sekolah di sana. Hari ini kita rencana mau jemput. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun juga berada. Salah satu kehebatan Kadrung adalah karena tidak pernah kehilangan proyeknya. Proyek yang tentu saja tidak lazim. Biasanya kalau orang bicara proyek itu bicara soal bangunan atau yang sifatnya pelatihan, ya sekitar itulah. Tapi kalau Kadrung punya proyek itu adalah menjelek-jelekkan orang, menghina orang, mencaci orang. Bahkan premingan yang muncul hari ini bahwa siapapun yang jelek-jelekan, dihina oleh Kadrung, maka yakini bahwa pasti itu orang yang baik, orang yang benar. Dan siapapun yang dipuja-puja oleh Kadrung, maka orang tersebut adalah orang yang tidak layak untuk kita jadikan sebagai panutan. Nah, itu kuncinya. Itu clue yang disampaikan oleh salah seorang penggiat media sosial dari Banyumas, Pak Agus Mar. Jadi pendek kata-katanya, kalau misalnya ada orang yang dihina oleh Kadrung, ada orang yang di framing jahat oleh Kadrung, maka yakini itu orang baik. Pokoknya begini aja, rumusnya singkat sederhana. Jadi apapun yang diserukan oleh Kadrun, siapapun yang diserang oleh Kadrun hari ini, Pak Jokowi, Gus Yakut, atau nanti siapa lagi tokoh-tokoh bangsa ini, berarti dia sudah pada posisi yang benar, sudah pada track yang benar, ya. Jadi posisi kita, sikap kita ada pada sebaliknya, ya. Sekali lagi, jadi siapapun, apapun yang diserang oleh kelompok pembenci ini, kelompok kadrun-kadrun keparat berdempa ini, maka dia atau yang dibenci ini berarti sudah pada posisi, sudah pada track yang benar. Itu clue-nya ya. Jadi tidak perlu repot menerjemahkan Kadrung. Nah, hari ini terbukti lagi setelah mereka gagal dengan isu ijazah palsunya yang dituduhkan kepada Pak Jokowi, maka kembali yang diserang adalah Gus Menteri, yaitu Gus Yakut, dengan mengatakan bahwa Gus Yakut membanding-bandingkan antara budaya dengan agama. Itu pun hanya diambil dari cuplikan potongan video pada saat Gus Yakut diundang oleh Deddy Corbuzier yang mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang datang dari Arab Saudi. Oleh karena itu, ketika masuk di Indonesia harus menghargai yang namanya budaya. Lalu oleh Kadrung di framing habis-habisan bahwa Gus Yakut adalah menteri yang paling buruk selama ada yang namanya menteri agama. Agama Islam ini kan bukan dari Indonesia, Islam dari tanah Arab, dia masuk ke Indonesia. Maka Islam ini harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Budaya di Indonesia itu seperti apa? Saling menghormati, saling menyambangi. Ketika ada orang lain kesusahan, dia nggak perlu nanya agamamu apa untuk membantu. Bantu aja. Ketika orang senang memberikan selamat juga nggak harus nanya. Dianggap bahwa Gus Yakut membanding-bandingkan antara agama dengan budaya. Padahal kalau kita menonton
videonya, di mana membanding-bandingkan di situ? Bahwa memang agama itu mesti menyapa realitas yang ada, budaya yang ada, pasti. Karena kalau itu tidak terjadi, tidak mungkin orang Indonesia ini pada mau masuk agama Islam waktu itu. Jadi Kadrung ini gagal paham sejarah. Tetapi lagi-lagi tidak perlu kita terlalu jauh membahas soal itu, bagaimana sejarah Islamisasi yang ada di Nusantara ini. Yang pasti bahwa orang tua kita bersepakat masuk Islam itu karena merasa dihargai budayanya. Dan tentu Gus Yakut mengatakan seperti itu karena hari ini banyak orang-orang yang mengaku Islam, obliger beragama Islam, tetapi tidak menghargai budaya sama sekali, melabrak budaya, menganggap budaya dari luar itu jauh lebih bagus daripada budaya Indonesia. Nah, itu kan yang dimaksudkan oleh Gus Yakut. Oleh karena itu, tentu memang tidak perlu kita berpanjang lebar membahas soal posisi Kadrung ini. Kita kembali saja pada clue yang disampaikan oleh Kang Agus Mar dari Banyumas, bahwa siapapun yang dibonci Kadrung, siapapun yang di-framing habis-habisan sebagai orang jelek, orang yang buruk oleh Kadrung, maka sesungguhnya dia adalah orang baik. Dan siapapun yang disanjung-sanjung dan dipuja-puja oleh Kadrung, maka itulah sebenarnya penjahatnya. Lagi-lagi di mana ada Abu Jahal, maka di situ ada Abu Bakar. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Yang pasti bahwa kita tetap harus bahu-membahu, bagaimana membangun keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa insya Allah Indonesia akan baik-baik saja selama kita masih kuat berpegang teguh pada nilai-nilai kultural dan budaya lokal kita masing-masing, dan tentu di bawah panji-panji kebesaran Pancasila. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan KRI Hargawati, salam Nusantara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para poncolen-poncolen agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.